Ya, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih mengungkapkan harapannya saat tiba di Komplek Istana Kepresidenan. Di antaranya adalah Menteri Menko Hukum HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Tentu selain hukum, HAM, kemudian imigrasi dan pemasyarakatan, tentu juga akan melakukan koordinasi terhadap lembaga-lembaga lain yang selama ini memang terkait dengan pembangunan hukum. Dan saya kira itu yang akan menjadi fokus tugas kami dan insya Allah kami akan laksanakan tugas itu dengan baik. Terkait lapas itu ada tindakan apa? Ya? Nanti kan operasionalnya ditangani oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, sedangkan kami itu lebih banyak merupakan koordinasi, perumusan program, penajaman, pengawasan dan lain sebagainya. Pak Yusril berkantor di mana nanti? Sementara ini di kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said. Untuk kementerian baru yang dibawa Bapak, pembagian kantornya bagaimana Pak? Teknis sih sebenarnya sudah dipersiapkan oleh Kemenkumham, oleh Pak Supratman beberapa waktu yang lalu, dan hari ini akan mulai menempati kantor yang baru di Kumham itu. Jadi kan sebenarnya Dirjen Imigrasi, Dirjen Pemasyarakatan kan ada di sana sebenarnya, dan begitu juga HAM kan ada di sana juga. Jadi cuma sementara ini akan menempati gedung di bekas Kementerian Hukum. Agar image koperasi ini tidak UMKM, kita perlu koperasi yang besar, yang solid, yang bisa mensejahterakan anggotanya. Pasti gitu loh. Jadi koperasi ini yang pasti kan gini, koperasi ini harus diberi branding. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi ini harus kita tingkatkan. Gitu loh. Modal apa sih Pak yang sekiranya Bapak kuat gini kan, sebelumnya Bapak jadi Menkominfo nih, di kementerian baru. Modal apa nih yang Bapak yakin akan bisa menjalankan Menteri Koperasi selama 5 tahun ke depan? Modalnya adalah semangat dan optimisme bahwa koperasi ini bisa menjadi kekuatan ekonomi rakyat untuk menopang visi Indonesia Emas 2045. Ya, alhamdulillah pagi ini kita akan dilantik oleh Pak Presiden Prabowo setelah diumumkan tadi malam. Jadi insya Allah akan berlangsung pelantikannya jam 10. Jam 10? Ya. Ada sertifikat nggak nanti? Atau nggak ada ya Pak, karena kementerian baru ya Ibu? Ada. Wah, saya nggak kementerian baru, kementerian lama, Kemendes dan PDT. Ada, insya Allah sore. Sore berarti ya? Berarti menunggu wamen dulu dilantik baru? Iya, kita karena ada wamen, sebaiknya memang kita menunggu lengkap Pak Wamen hadir, menterinya juga hadir gitu. Ada info soal sidang kabinet pertama Pak? Kapan? Kalau infonya insya Allah besok, lusa katanya insya Allah. Tapi ya pada prinsipnya kami kapanpun siap untuk ikut arahan Pak Presiden. Kalau dari Pak Prabowo sendiri udah ada arahan khusus belum sih Pak untuk Pak Yandri sendiri dalam memimpin kabinet nanti? Iya, yang pasti kan saya kementerian yang sangat strategis, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ya, di mana hampir 80% penduduk Indonesia itu di desa, dan sumber-sumber pangan, sumber-sumber kehidupan kan banyak di desa. Jadi fokusnya memang harus lebih ekstra, dan itu dunia saya karena saya memang orang desa gitu loh. Jadi alhamdulillah chemistry-nya insya Allah nyambung langsung. Berarti Oh itu iya, kan itu kan amanat undang-undang. Itu amanat undang-undang, dan kalau bisa kita tingkatkan terus. Yang paling penting itu tepat sasaran ya, sehingga desa-desa bisa mandiri, bisa maju, dan sekali lagi kita bangun Indonesia dari desa. Memastikan tepat sasarannya itu kan Ya perlu ada pendampingan yang terus-menerus, ada semacam pembinaan, pelatihan, kemudian kita turun ke bawah gitu loh. Ya Pak, dengan membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia ini, itu sudah artinya Bapak Presiden telah mewujudkan apa yang tertulis di dalam Astacita nomor 1, yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi, keadilan, dan perdamaian. Dengan demikian, based on human right, jadi seluruh kebijakan dalam sektor apapun
itu pembangunan berbasis pada hak asasi manusia. Itulah yang sebenarnya yang Pak Prabowo, saya sebagai orang yang nanti akan melaksanakan kebijakan politik hak asasi manusia, maka pembangunan berbasis HAM menjadi prioritas dan sangat penting. Mau ingin melakukan kebijakan bidang A, B, C, D, E, F, tentu harus berbasis dan berpijak kepada nilai-nilai hak asasi manusia, nilai demokrasi, nilai keadilan, dan nilai perdamaian. Ya, seperti kemarin saya sudah sampaikan bahwa arahan beliau adalah ya ke depan perekonomian pertumbuhan harus lebih tinggi lagi. Dan kedua, indeks-indeks terkait dengan kemiskinan Gini rasio terperbaiki, dan kemudian program-program yang terkait dengan lapangan pekerjaan, artinya investasi harus digenjot kembali sehingga padat karya bisa didorong. Posibilitas swasembada pangan? Swasembada pangan disiapkan, salah satunya kan kita sudah sedang mempersiapkan food estate. Dan arahan beliau dalam 3-4 tahun ini bisa dilaksanakan sekaligus untuk swasembada energi, antara lain dengan penerapan biodiesel yang tentu kita kaji bisa sampai bio 100 dan demikian pula bioetanol. Pak, untuk anggaran makan siang gratis ada revisi? Sementara di APBN